Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Janti Murdiani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Burawan. Yang kami hormati Bapak Denny Setiawan selaku P3K di SD Negeri Burawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Burawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi oleh P3K, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah penguatan, yang kelima penandatanganan berita acara, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca bismillah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara berikutnya yaitu pemaparan materi oleh P3K yang disampaikan oleh Bapak Denny Setiawan. Kepada Bapak Denny kami persilakan. Terima kasih Bu Wahyu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Burawan, Kota Surakarta. Di sini tentang biodata saya sendiri ya, nama saya sendiri Denny Setiawan dengan NIP P3K 1990 05 10 2024 211 019. Next. Bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang dalam bab pendahuluan di sini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kemudian disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan undang-undang. Maksud dari ini, next Bu. Maksud dari diselenggarakannya orientasi P3K adalah sebagai pengayaan pengetahuan P3K sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Untuk tujuannya, yang pertama, memahami susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, memahami uraian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaan pekerjaan jabatan. Yang ketiga, memahami manajemen kinerja organisasi. Yang keempat, memahami fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Dan yang terakhir, yang kelima, memahami anti narkoba, anti korupsi, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Untuk waktu pelaksanaan orientasi ini dimulai tanggal 16 Mei sampai 26 Juni 2025 di tempat SD Negeri Burawan, Kota Surakarta. Masuk ke bab 2 tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern,
tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Masih masuk di bab 2 tentang nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Ada struktur organisasi, ada wali kota dan wakil wali kota, ada staf ahli, bawahnya ada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan di bawahnya ada badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Next. Dalam manajemen P3K, manajemen kepegawaian P3K, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 1. Penetapan kebutuhan pengadaan PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 7. Yang kedua, penilaian kinerja penggajian dan tunjangan dan pengembangan. Yang ketiga, kompetensi, pelatihan klasikal dan non klasikal, dan pemberian penghargaan disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Manajemen P3K, penilaian kinerja P3K, penilaian diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 Bab 4 tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Manajemen P3K disiplin P3K diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 Bab 8 tentang disiplin. Disiplin P3K ditetapkan berdasarkan karakteristik pada setiap insan. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Profil Dinas Pendidikan Kota Surakarta, sektor pendidikan menjadi sektor penting dalam menjalankan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mempunyai peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, selain itu melahirkan generasi muda yang berdaya saing serta pembudayaan dan prestasi olahraga. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan berkualitas mulai dari pendidikan dasar, menengah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Seluruh pendidikan tersebut perlu guna mewujudkan generasi muda yang berkompeten, berkarakter, serta berdaya saing. Salah satu program prioritas Dinas Pendidikan yaitu membangun gedung sekolah satu atap atau Dikdas SD. Program ini diperuntukkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. Masuk ke bab 3, nilai dan etika organisasi. Visi Dinas Pendidikan, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan yang pertama, meningkatkan
keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Organisasi perangkat daerah, dan ini bagian untuk organisasi perangkat daerah. Next. Profil SD Negeri Gurawan. SD Negeri Gurawan menerapkan salah satu sekolah jenjang SD berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. SD Negeri Gurawan didirikan pada tanggal November 1952 dengan nomor SK 420 0-0184-P02-PF nomor 4 2018 yang berada di naungan Kementerian Pendidikan. Dalam kegiatan pembelajaran sekolah yang memiliki 90 siswa ini dibimbing oleh 10 guru yang profesional di bidangnya. Kepala SD Negeri Gurawan saat ini adalah Janti Murdiani SPD. Dengan adanya keberadaan SD Negeri Gurawan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Masih di bab 3 tentang visi dan misi SD Negeri Gurawan. Visi SD Negeri Gurawan mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berbudaya, berwawasan, dan peduli lingkungan dengan semangat Pancasila. Visi SD Negeri Gurawan yaitu mewujudkan insan yang beriman, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, membiasakan pembelajaran yang mengintegrasikan seni budaya, memberikan pelayanan pendidikan prima, mewadahi dan memfasilitasi siswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, mengupayakan lingkungan yang sehat, lestari, dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Tujuan yang diharapkan oleh SD Negeri Gurawan Kota Surakarta dalam implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengalaman ajaran agama, mengamalkan ibadah sesuai perintah agama. Yang kedua, membiasakan sikap jujur, adil, dan mandiri dalam tindakan. Yang ketiga, mengedepankan sikap santun dalam berkomunikasi. Selanjutnya, melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Selanjutnya, membudayakan belajar tekun dan bekerja keras dalam mengatasi masalah. Menumbuh kembangkan potensi kreativitas, memupuk budaya peduli dan rasa empati terhadap lingkungan sekitar, dan melatih sikap gotong royong dalam menghadapi masalah bersama. Di sini ada susunan organisasi SD Negeri Gurawan. Next, Bu. Rencana hasil kerja P3K. Kita masuk ke bab 4. Identifikasi isu. Yang pertama, kurang suka dan kurang tertariknya peserta didik SD Negeri Gurawan terhadap materi senam lantai, terutama gerakan roll depan dan roll belakang. Yang kedua, adanya rasa takut, cemas, dan trauma dari peserta didik SD Negeri Gurawan terhadap gerakan dalam materi senam lantai, terutama gerakan roll depan dan roll belakang. Di SD Negeri Gurawan, sebagian peserta didik sudah mampu dalam melakukan gerakan senam lantai, roll depan, dan roll belakang. Walaupun masih ada beberapa peserta didik yang masih takut dan kurang tertariknya dalam melakukan gerakan senam lantai, roll depan, dan roll belakang. Mereka semua masih menghadapi kesulitan dalam melakukan gerakan senam lantai, roll depan, dan roll belakang.
Oleh karena itu, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat peserta didik menjadi takut dan trauma, diharapkan peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan gerakan senam lantai. Bab 4, masih bab 4, isu yang saya angkat untuk seminar hari ini yaitu kurangnya pemahaman dan adanya rasa takut serta trauma dari peserta didik pada saat melakukan gerakan tersebut. Kemudian gagasan yang saya angkat, pembelajaran senam lantai gerakan roll depan dan roll belakang dengan menggunakan bantuan tutor sebaya untuk menghilangkan rasa trauma dan takut pada saat melakukan gerakan senam lantai roll depan dan roll belakang. Rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, kegiatan yaitu mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Untuk kegiatan ini, tahapan kegiatan ini yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan pihak terkait tentang kemampuan peserta didik dalam melakukan senam lantai. Yang kedua, meminta masukan dan persetujuan kegiatan. Dan yang ketiga, memberikan latihan dan motivasi pada peserta didik untuk berani mencoba. Untuk hasilnya, yang pertama, menemukan masalah bahwa kurangnya kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan dalam senam lantai. Yang kedua, catatan dengan persetujuan dari mentor. Dan yang ketiga, mengetahui kesulitan peserta didik dalam melakukan gerakan dalam senam lantai. Kontribusi terhadap visi dan misi kegiatan menyediakan sarana, prasarana, dan merencanakan sosialisasi dalam perwujudan misi, yaitu memberikan pelayanan pendidikan prima. Untuk rencana yang kedua, yaitu kegiatan membuat media pembelajaran, membuat media yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Untuk tahapan kegiatan ini, yang pertama menyediakan sarana dan prasarana, yang kedua berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran lainnya mengenai pembuatan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Untuk hasil atau outputnya, terciptanya media pembelajaran atas diskusi dari guru mata pelajaran dan mentor yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik untuk dapat dilakukan dalam pembelajaran. Kontribusi terhadap visi dan misi kegiatan penemuan masalah dan melakukan konsultasi dengan perwujudan mentor adalah perwujudan visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berbudaya, berwawasan, dan peduli lingkungan dengan semangat Pancasila. Untuk rencana yang ketiga, yaitu dengan kegiatan melaksanakan pembelajaran PJOK yang menyenangkan melalui metode yang diberikan oleh guru atas saran dari mentor. Untuk tahapan kegiatannya, pendidik melakukan absensi kegiatan dan melaksanakan pembelajaran dengan cara menerapkan metode pengajar yang mudah dan bisa dimengerti oleh peserta didik. Untuk hasilnya, penyampaian pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat peserta didik menjadi takut dan trauma untuk melakukan dan menirukan gerakan senam lantai. Next, Bu. Untuk rencana kegiatan keempat, yaitu melakukan evaluasi pendidikan dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, pendidik melakukan penilaian dengan bukti peserta didik melakukan praktik gerakan senam lantai. Yang kedua, pendidik beserta peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dilakukan pendidik. Yang ketiga, mengakhiri pembelajaran, memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar, terutama mata pelajaran PJOK. Untuk hasilnya, yang pertama, terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Yang kedua, terlaksananya evaluasi dengan bukti peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan gerakan senam lantai. Dan yang terakhir, yang C, peserta didik termotivasi agar lebih semangat dalam melakukan gerakan dalam materi senam lantai. Next, Bu. Untuk rencana kerja jangka menengah,
Untuk tahun pertama, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Untuk hasilnya mengetahui kesulitan peserta didik dalam melakukan gerakan senam lantai. Untuk tahun kedua, membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran. Untuk hasilnya terciptanya media pembelajaran atas diskusi dari guru mapel, PJOK atau mentor yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik untuk dapat dilakukan dalam pembelajaran. Next, Bu. Untuk tahun yang ketiga, melaksanakan pembelajaran PJOK yang menyenangkan melalui metode yang diberikan oleh guru atas saran dari mentor. Untuk hasilnya, penyampaian pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat peserta didik menjadi takut dan trauma untuk melakukan dan menirukan gerakan senam lantai. Dan untuk yang tahun kelima, melakukan evaluasi, penilaian, dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk kita masuk bab 5, yaitu penutup. Untuk kesimpulan dari seminar hari ini yang saya paparkan, yaitu yang pertama, masa orientasi yang akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kota Surakarta. Dan yang terakhir, dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan proses pembelajaran PJOK materi senam, terutama gerakan roll depan dan roll belakang, diharapkan peserta didik dapat lebih mudah dan berani dalam mempraktikkan materi tersebut, agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kepada peserta didik. Untuk saran, laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan serta dapat memberikan informasi tentang pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. ASN P3K guru perlu didorong untuk menyusun rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang yang difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Pelatihan dalam perencanaan strategis ini dapat meliputi metode pengajaran yang inovatif, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, serta evaluasi terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Next. Beberapa dokumentasi kegiatan selama seminar, ada konsultasi dengan mentor, teman sejawat, dan praktek. Next. Terima kasih. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, monggo Bapak Ibu kalau ada yang. Yeah. Di situ tadi kalian mengungkapkan tentang strategi pembelajaran. Menurut jenengan, bagaimana strategi pembelajaran yang bisa diterapkan untuk mengatasi rasa takut peserta didik saat melakukan ceramah? Untuk strategi pembelajaran untuk menghilangkan rasa takut, Ibu. Yang pertama yaitu latihan bertahap. Ya, jadi latihan bertahap, secara bertahap. Terus kemudian penyediaan media pembelajaran, seperti mungkin dalam khususnya untuk gerakan senam lantai, penambahan matras, ya, penambahan matras. Terus bisa dilakukan dengan bantuan tutor sebaya. Terus yang kemudian bisa dilakukan dengan pembelajaran teori dulu. Jadi pengenalan cara atau tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan senam lantai, terutama
roh depan dan roh belakang. Jadi anak diajarkan, peserta diajarkan untuk melihat tutorial dulu. Jadi jangan langsung mempraktekkan. Sudah nggak ada Ibu. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan ke acara berikutnya deh Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu penguatan yang akan disampaikan oleh mentor selaku Kepala Sekolah SD Negeri Burawan. Kepada Ibu Janti Murdiani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun Bu Ayu untuk waktunya. Selamat Pak Denny sudah selesai menyeminarkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K Dinas Pendidikan di pemerintah Kota Surakarta yang sudah panjenengan laksanakan di SD Negeri Burawan, yaitu berupa kegiatan pembelajaran senam lantai, gerakan roll depan dan roll belakang dengan bantuan tutor sebaya untuk menghilangkan rasa trauma dan takut pada saat melakukan senam lantai, roll depan dan roll belakang. Inovasi-inovasi di bidang PJOK itu belum terlalu banyak ya Pak ya, untuk yang di negeri mungkin ya yang sudah diterapkan. Jadi praktek baiknya itu belum banyak yang ada gitu di SD negeri. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan inovasi pembelajaran seperti ini, itu salah satu poin baik yang dimiliki oleh sekolah, memiliki guru seperti panjenengan muda, berdedikasi, inovatif, pintar, gemati sama anak-anak, itu adalah aset yang dimiliki oleh SD Negeri Burawan yang sebenarnya bermanfaat luar biasa untuk anak-anak gitu. Dan itu patut disyukuri oleh sekolah kita gitu ya Bapak Ibu ya. Salah satu yang panjenengan lakukan atau yang panjenengan laporkan pada siang hari ini adalah pembelajaran senam lantai, depan roll belakang dengan bantuan tutor sebaya. Itu juga salah satu wujud pelayanan terbaik yang panjenengan berikan untuk masyarakat, terutama untuk murid-murid kita tercinta, murid-murid SD Negeri Burawan Kota Surakarta. Semoga nanti kedepannya praktek-praktek baik seperti ini memberikan hasil pembelajaran, dalam artian nanti nilainya anak ada peningkatan, kemudian dari segi keterampilan juga terlihat dari nilai-nilai keterampilannya nanti ada peningkatan. Kami tunggu laporan-laporan berikutnya terkait dengan hasil belajar siswa gitu ya, dan jangan berhenti berinovasi ke depannya. Ayo kita saling menyemangati, gawe pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan berdampak untuk murid-murid kita di SD Negeri Burawan. Sebuah aset besar yang dimiliki SD Negeri Burawan di tahun 2 tahun ini saya alami adalah memiliki panjenengan di sini. Guru-guru muda, inovatif, kemudian tulus, ikhlas dan dedikasinya luar biasa untuk SD Negeri Burawan, dan semoga kedepannya makin membuat SD ini moncer, kembali berjaya, kemudian bisa semakin maju, muridnya semakin banyak gitu ya Pak ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa panjenengan sudah berusaha melakukan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sekitar sini melalui peserta didik kita. Semoga kedepannya makin banyak inovasi-inovasi yang panjenengan cetuskan di bidang keolahragaan, terutama di SD kita Pak, dan mungkin juga bisa menginspirasi ini teman-teman yang lain. Kalau Pak Guru olahraga saja ini mampu membuat inovasi yang meningkatkan minat belajar, PR besar untuk kita. Bapak Ibu gurunya juga, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menciptakan pembelajaran yang bisa memberikan hasil yang lebih maksimal untuk murid-murid kita. Semoga perencanaan di tahun-tahun ke depan yang panjenengan sampaikan tadi berjalan dengan lancar. Jangan lupa tambah juga inovasi-inovasi yang lain sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Karena apa yang kita rencanakan hari ini kita tidak tahu gitu, kedepannya teknologi akan berkembang seperti apa, pengetahuan akan semakin luas seperti apa. Nah, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi
apa yang kita rencanakan itu sistemnya tidak tertutup, sistemnya terbuka. Jadi kalau ada masukan baru, ilmu baru, wawasan baru, teknologi baru, pengetahuan baru, ayo kita sesuaikan supaya cocok dengan kebutuhan masyarakat, cocok dengan kebutuhan anak-anak peserta didik kita. Itu mungkin penguatan dan tambahan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Janti yang telah memberikan penguatannya. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh P3K dan mentor selaku kepala sekolah. Dan terima kasih ya. Alhamdulillah, dengan penandatanganan berita acara tadi berarti terakhir pula acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.